Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1305 Panggung Tanglong. Tidak ada keraguan bahwa di mata para naga, Lan Xuanyu jelas jauh lebih baik daripada Bai Xiuxiu dalam hal ini. Karena itu, perhatiannya selalu tertuju pada Lan Xuanyu. Saat berpartisipasi dalam kontes naga bangkit, kesan dingin dan dalam dari Lan Xuanyu yang berada ribuan mil jauhnya membekas di hati para naga muda ini. Kapan Anda pernah melihat senyum putri naga emas? Di hati Du Xingyu, Lan seperti seorang dewi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dewi akan tersenyum pada dirinya sendiri, yang merupakan perasaan luar biasa yang tak terlukiskan. Anda tahu, keluarga besar sudah melepaskan. Jika ada yang bisa menikahi putri naga emas, itu adalah ahli waris keluarga. Ini berlaku untuk keluarga manapun. Alasan ini sangat sederhana, karena garis keturunan naga yang kuat dari putri naga emas. Ini berasal dari orang dewasa ksatria naga. Sekarang klan naga senior tahu bahwa darah putri naga emas dikenal sebagai garis darah terkuat dalam sejarah klan naga. Jika naga betina seperti itu bisa menjadi istri dan melahirkan keturunan bagi keluarga, kemakmuran keluarga bisa dibayangkan. Tapi itu juga karena identitas khusus Lan dan perhatian semua orang dewasa ksatria naga. Sekarang semua keluarga hanya bisa bersaing secara adil. Du Xingyu melihat senyuman di wajah Lan Xuanyu, yang tentunya sangat mengejutkannya. Gembira, aku dengan sendirinya melupakan keraguan di hatiku dan berseru, bukankah karena energi berwarna aneh yang kamu serap dalam Tanglong kontes? Aku dengar dari guru bahwa energi itu memiliki efek meningkatkan darah. Jadi kamu garis keturunan akan diperkuat. Dan untuk semua ksatria naga dewasa, itu terlalu sulit dan terlalu sulit bagi mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka. Bertahun-tahun kultivasi telah memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi mereka secara ekstrim. Jika Anda ingin meningkatkan diri Anda harus mulai dari potensi Anda, dan sumber potensi naga kita secara alami adalah kekuatan darah kita. Oleh karena itu, para ksatria naga dewasa juga berharap untuk menggunakan metode serupa untuk meningkatkan darah mereka. Tapi sekarang sepertinya, tampaknya situasinya tidak sesempurna yang dibayangkan. Jadi saya ingin bertanya tentang itu. Saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu saling memandang, berita itu terlalu penting bagi mereka, dan mereka keluar dari mulut Du Xingyu. Dibandingkan dengan manusia, naga itu benar-benar murni. Tentunya hal ini juga terkait dengan posisi Dragon Raja itu sendiri di dalam Dragon Star. Siapa yang berani bermain konspirasi dan trik dengan klan naga? Dalam menghadapi kekuatan yang sangat kuat, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki arti. Dengan kata-kata Du Xingyu, Lan Xuanyu segera memahami tujuan panggilan pertama Tianlong untuk dirinya sendiri, dan itu hampir sama seperti yang dia duga, dan itu terkait dengan garis keturunannya. Hanya saja mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan sekarang. Dengan kata lain, lebih dari satu ksatria naga mencoba mendapatkan energi dari platform naga, tetapi saat ini, efeknya tidak bagus. Hasil yang buruk adalah hal yang luar biasa bagi Lan Xuanyu. Dengan peningkatan dan kebangkitan berkelanjutan dari garis keturunan Dewa Naga, dia sekarang dapat memobilisasi energi Dewa Naga yang terkandung dalam pilar naga naik sampai batas tertentu untuk membantu kultivasinya. Tetapi para ksatria naga di tingkat Dewa Super tidak dapat melakukannya, yang berarti tingkat pilar naga memang sangat tinggi, mampu menjaga energi mereka sendiri. Ini pasti hal yang luar biasa. Lan Xuanyu memikirkannya, dan jika dia siap, akan lebih mudah baginya untuk menghadapinya. Naga terbang sangat cepat, dan Shenlong Tai saat ini tidak akan memberikan tekanan seperti saat kompetisi Shenlong. Tidak butuh waktu lama sebelum kereta naga tiba di Rising Dragon Terrace. Ekspresi Du Xingyu tiba-tiba menjadi serius, dan dia berjalan ke pintu mobil terlebih dahulu, dan kemudian memberi isyarat kepada Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, "Dua, ikutlah denganku." Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu mengikutinya keluar dari kereta naga. Ketika mereka baru saja keluar dari mobil, mereka tercengang. Keduanya mengguncang tubuh mereka dan hampir jatuh ke tanah. Dan Du Xingyu, yang mengikuti mereka untuk keluar dari mobil, membungkuk langsung ke tanah. Tekanan besar mengalir ke wajahnya, dan fluktuasi energi naga yang mengerikan mengubah semua yang mereka lihat. Lan Xuanyu memegang telapak tangan Bai Xiuxiu di satu tangan dan melewati aura darahnya sendiri, sehingga mereka berdua hampir tidak bisa terus berdiri. Ini karena roh naga itu sama sekali tidak ditujukan pada mereka.
Du Xingyu dengan enggan mengangkat kepalanya untuk melihat mereka, penuh dengan keterkejutan di dalam hatinya. Bukannya dia tidak ingin berdiri, tetapi tidak bisa melakukannya. Baru setelah itu dia mengerti betapa tangguh Putri Naga Emas yang mampu memenangkan kontes naga. Menghadapi Ki Naga sebesar itu bukanlah sesuatu yang dapat dibawa oleh pangkalan kultivasi, melainkan harus memiliki garis keturunan naga yang kuat agar tidak terhalang oleh Ki Naga ini. Secara samar-samar Lan Xuanyu bisa merasakan nafas menyegarkan yang berasal dari gelang di pergelangan tangannya, menyerap energi naga ini di ruwu-ruwu. Disusupi dalam Ki Naga ini, meskipun dia dan Bai Xiu-Xiu juga berada di bawah tekanan yang luar biasa, fluktuasi energi yang terkandung di dalamnya masih menyebabkan darah dan napas di tubuh mereka terus meningkat. Melihat dengan seksama, di tengah aura naga yang kuat, sekelompok siluet sangat mempesona, dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi pemandangan di depannya masih mengejutkan hatinya. Di atas panggung Tanglong, itu diselimuti oleh lingkaran besar 4 warna. Dan lingkaran cahaya 4 warna ini benar-benar nafas darah naga. Kekuatan naga 4 warna. Kekuatan naga 4 warna yang berasal dari Rising Dragon Platform. Bukankah itu berarti para ksatria naga tidak dapat memobilisasi energi di dalam Rising Dragon Terrace? Bagaimana kekuatan naga sebesar itu bisa ditarik darinya? Lan Xuanyu membuat gelombang besar di dalam hatinya, dan bahkan memiliki kemarahan yang menarik. Ini adalah kekuatan Dewa Naga. Apakah Anda telah dibawa pergi oleh para ksatria naga ini? Pada saat ini, sebuah suara agung datang, Lan, masuk. Ya, Lan Xuanyu dengan cepat setuju, dan memandang Bai Xiu-Xiu di sampingnya. Bai Xiu-Xiu sedikit enggan, tapi tetap melepaskan tatapan tegas Lan Xuanyu, dan kemudian dengan cepat duduk di tempat itu dengan bersila. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, selangkah demi selangkah, dengan mantap berjalan menuju naga 4 warna yang kuat. Dia tidak mencoba menyerap kekuatan naga ini dan membiarkan auranya terkendali sepenuhnya. Ketika dia memasuki kekuatan naga 4 warna ini, dia segera merasakan bahwa fluktuasi darah di tubuhnya menjadi ganas. Kekuatan naga 4 warna ini jelas merupakan energi dari Dewa Naga. Tetapi dia juga dengan cepat menemukan perbedaannya. Kekuatan dan level kekuatan naga 4 warna ini masih sangat berbeda dengan kekuatan naga dalam tubuh seseorang. Ini adalah perbedaan level. Ini seperti celah antara Ele Spiritual Thunder Tribulation dan Heaven and Earth Tribulation dalam Thunder Tribulation. Jadi, tampaknya naga ini sangat kuat, tetapi secara keseluruhan, mereka tampaknya tidak terlalu tinggi. Tentu saja, ini juga jauh lebih kuat dari roh naga yang dikeluarkan oleh para ksatria naga di panggung naga naik dari kompetisi naga-naga sebelumnya. Jika digunakan untuk menyerap kultivasi, bagi Lan Xuanyu pasti akan memiliki keuntungan berlipat ganda. Berjalan ke dalam kabut, Lan Xuanyu juga mencium bau aneh. Itu adalah aroma campuran, agak familiar, tapi dia tidak tahu apa itu. Perlahan melanjutkan ke depan, gas naga di sekitarnya mulai menipis. Ketika dia melewati kabut, semua yang ada di depannya menjadi jelas. Muridnya tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan cepat, dan dia membungkuk selama seminggu. Lan, aku telah melihat semua Dragon Knight dewasa. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Saya sangat takut. Karena ketika dia melihat dengan jelas semua yang ada di depannya, dia terkejut menemukan bahwa apa yang muncul di depannya tidak sesederhana satu atau beberapa ksatria naga. Sebaliknya, ada total 18 ksatria naga, banyak dari mereka, semuanya dalam kabut cahaya ini. Ada 18 ksatria naga. Meskipun dia telah memikirkannya sebelumnya, ksatria naga itu akan sedikit lebih baik, dan naga pertama tidak akan terlalu memaksakan dirinya. Tetapi dengan 18 ksatria naga di sana, dia merasa bahwa ini bukanlah hal yang baik. Ini berarti 18 ksatria naga memiliki konsensus tentang fakta bahwa Tanglongtai dapat meningkatkan garis keturunan. Dan itu sangat penting bagi mereka secara kolektif. Solen 4 Chapter 1306 Ksatria Naga Tidak Sehat. Dalam hal ini, jika mereka ingin bereksperimen dengan dirinya sendiri, dengan mudah mereka akan mendapatkan opini yang sama. Dibandingkan dengan junior yang baik, jika mereka mengorbankan masa depan yang dapat meningkatkan semua ksatria naga, mereka pasti tidak akan ragu. Bagaimana ini bisa membuat hati Lan Xuanyu tidak terkendali? Tatapan pertama Tianlong tertuju padanya, matanya sedikit menyipit, benar saja, lukanya telah sembuh. Garis keturunanmu memang kuat, tidak berani. Lan Xuanyu tidak mendongak, tetap mempertahankan penampilan tertunduk. Berdiri tegak dan bicara. Kursi pertama Tianlong berkata dengan ringan. Lan Xuanyu berdiri tegak sekarang, dan kemudian tanpa sadar melirik Luo Lan, penunggang naga hitam.
Luolan juga melihat dia, dan menemukan bahwa dia sedang melihat dirinya sendiri. Luolan hanya sedikit mengangguk ke dia tanpa mengungkapkan terlalu banyak. Namun, hanya dengan melihat mata Luolan membuat hati Lan Xuanyu tenang. Apa yang paling dia takuti adalah tatapan kasihan Luolan di matanya, dan itulah akhir yang sebenarnya. Semua ksatria naga berdiri atau duduk saat ini, tetapi perhatian mereka tertuju pada mereka sendiri pada saat ini. Lan Xuanyu berada di bawah tekanan yang luar biasa. Pada saat yang sama, diawasi oleh begitu banyak Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super. Jika orang-orang ini benar-benar ingin merugikannya, mereka tidak perlu menggunakan tangan mereka, dan kesadaran dewa mereka dapat menghancurkannya menjadi bubuk. Namun, Lan Xuanyu juga menemukan situasi aneh sambil ditekan dan gemetar. Wajah para ksatria naga tidak terlalu bagus. Termasuk kursi pertama naga, mengapa mereka terlihat pucat tidak sehat. Secara logis, Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super telah mencapai ekstrim dalam kendali mereka, dan keadaan fisik mereka dapat dengan mudah dikontrol kapan saja. Orang tuanya sendiri juga merupakan Feng Hao Douluo tingkat dewa, dan wajah ayahnya selalu putih dan sehat. Kulitnya halus dan elastis. Tetapi saat ini para ksatria naga ini tampak pucat, dan wajah mereka kusam, seolah-olah orang biasa sedang sakit, memberikan perasaan tidak sehat kepada orang-orang. Situasi ini muncul pada ksatria naga, itu bisa digambarkan sebagai luar biasa. Lebih penting lagi, kekuatan naga 4 warna sedang merembes ke platform naga bangkit sekarang. Apakah praktik penyerapan energi yang baik masih dapat memiliki wajah seperti itu? Apakah ini yang terjadi? Pada saat yang sama ketika Lan Xuanyu bingung, kursi pertama Tianlong mengangkat tangan kanannya dan menyerangnya. Lan Xuanyu terkejut, dan tubuhnya telah terbang tak terkendali di depan kursi Tianlong. Dalam sekejap, pikirannya berubah, dan dia memikirkan tindakan balasan yang tak terhitung jumlahnya. Motivasi gelang yang diberikan oleh ayah. Lepaskan senjata tabu, atau sesuatu yang lain. Pada akhirnya, dia tidak bergerak, membiarkan Tianlong pertama masuk. Alasan mengapa tidak ada tindakan adalah karena menimbang pro dan kontra. Jika hanya orang pertama di Tianlong, orang tuanya akan datang, dan itu pasti akan menyelamatkannya. Tapi, ksatria naga mana yang ada di depanmu? 18 ksatria naga semuanya ada di sana, ditambah naga yang mereka tidak tahu di mana. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, apalagi orang tua, meski dengan tambahan 2 armada antariksa, mustahil menyelamatkan diri, hanya akan membawa mereka masuk. Di hadapan kekuatan absolut, perjuangan apapun tidak ada artinya. Jadi Lan Xuanyu tidak melakukan apa-apa. Biarkan saja, bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa menyakiti orang tuamu lagi. Bahkan jika itu adalah Feng Hao Douluo pertama Tianlong, tidak mungkin untuk mengetahui bahwa Lan Xuanyu banyak memikirkannya di benaknya. Dia mengisap dan memotret Lan Xuanyu di depannya, mengangkat tangan dan menggenggam pergelangan tangannya. Tiba-tiba, Lan Xuanyu segera merasakan perasaan semangat yang kuat mengalir ke tubuhnya secara instan, memindai setiap sudut tubuhnya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya bisa membiarkan pihak lain memindai. Dalam hal ini, dia cukup tenang. Setelah kultivasi dan evolusi terus-menerus, selama dia tidak sengaja memobilisasi guntur cahaya dan gelap, dia tidak melepaskan cincin rohnya, Raja Naga Hitam bermata emas di Tian dan binatang pemburu harta karun. Garis keturunannya tidak berbeda dari klan naga. Jika Anda memindainya dengan santai, itu tidak lebih dari menemukan bahwa darah saya kuat. Sekarang garis keturunannya pada awalnya telah menyelesaikan fusi, garis keturunan Raja Naga Emas dan garis keturunan Raja Naga Perak milik keberadaan tersembunyi dalam garis keturunan Dewa Naga, menunggu fusi terakhir. Jadi Lan Xuanyu sama sekali tidak khawatir untuk diselidiki. Apa yang dapat ditemukan Tianlong untuk pertama kalinya tidak lebih dari kekuatan garis keturunan Dewa Naga itu sendiri dan fondasi yang dalam. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia adalah manusia. Awalnya, dia sekarang bisa dikatakan bukan manusia murni. Setelah beberapa saat, Tianlong yang pertama melepaskan tangannya, mengangguk, dan berkata kepada para ksatria naga, darah biru benar-benar berbeda. Sejujurnya, lebih tinggi dari kita. Itu juga harus di atas kekuatan naga 4 warna yang telah kita bangkitkan. Dari apa yang kami coba hari ini, kekuatan naga 4 warna ini memang bagus untuk kita, dan juga bisa meningkatkan garis keturunan kita. Tapi 4 warna saja tidak cukup, dan kekuatan naga 7 warna masih dibutuhkan untuk membuat kita memiliki perubahan kualitatif. Tapi keempat warna itu tidak sebagus kekuatan naga yang hilang karena darah kita. Lan Xuanyu berdiri dan mendengarkan dalam diam. Setelah mendengar kata-kata dari kursi pertama naga, dia segera mengerti apa yang dilakukan para ksatria naga di panggung naga.
Dia juga mengerti dari mana kekuatan naga 4 warna itu berasal. Itu benar. 18 ksatria naga benar-benar mengeluarkan darah di platform naga bangkit, mencoba memobilisasi energi dewa naga di platform naga bangkit. Tapi, mereka tidak berhasil. Apa yang menarik adalah kekuatan naga 4 warna. Energi darah yang dilepaskan lebih dari kekuatan naga 4 warna yang diperoleh. Mengapa? Karena kekuatan darah mereka tidak sekuat milik mereka. Tidak diragukan lagi, mereka melakukan ini justru karena mereka melihat diri mereka sendiri dari kompetisi Tanglong. Hasil dari kekuatan naga 7 warna yang diserap di Senglong Tai. Dan mereka pasti berpikir bahwa garis keturunan mereka berevolusi pada saat itu. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Dusinu sebelumnya, semuanya menjadi jelas. Satu-satunya hal yang membuat Lan Xuanyu memiliki beberapa yang mengkhawatirkan adalah dia tidak tahu bagaimana para ksatria naga ini akan memperlakukannya selanjutnya. Apa yang akan dia lakukan? Jika itu hanya perasaan sederhana, itu akan lebih baik. Tapi 18 ksatria naga telah melakukannya begitu banyak hari di sini. Kerja kerasmu, apakah itu akhirnya? Hati Lan Xuanyu bergerak sedikit, dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri setelah digunakan untuk eksperimen. Benar saja, Tianlong memandang Lan Xuanyu untuk pertama kalinya, dan berkata dengan suara yang dalam, pada kontes naga, Anda kehilangan terlalu banyak darah, yang menyebabkan kegelisahan Senglong Tai, dan energi warna-warni yang aneh muncul, yang membuat Anda garis keturunan telah berevolusi. Kami mempelajari energi ini. Kami juga telah mencoba menggunakan darah kami untuk memobilisasi. Tapi sekarang, efeknya tidak terlalu bagus. Hanya sekali, hampir tidak membangkitkan sedikit kekuatan naga yang berwarna-warni. Tapi setelah itu, dan segera kembali ke 4 warna. Apa pendapat Anda tentang ini? Lan Xuanyu dengan hormat berkata, kembali ke kursi pertama. Pada saat itu, ketika saya bertarung di kontes naga, kehilangan darah bukanlah pendekatan subjektif saya. Itu pasif. Ya, saya telah merasakan jenis energi yang Anda sebutkan. Sangat kuat, dan telah sangat meningkatkan saya. Tampaknya garis keturunan saya telah mengalami beberapa perubahan. Jadi, selain kekuatan, saya tampaknya memiliki persepsi tentang unsur-unsurnya. Itu juga menjadi jauh lebih kuat. Saya tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal. Jika saya bisa, saya bersedia melakukan eksperimen untuk Anda orang dewasa, biarkan saya menaruh darah saya, dan melihat apakah itu dapat menarik mereka menjadi ksatria naga. Kekuatan naga warna-warni yang dibudidayakan oleh orang dewasa. Anda tidak bisa bersembunyi, Lan Xuanyu mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia hanya mengusulkannya. Dengan cara ini, setidaknya inisiatif ada di tangannya sendiri. Berdarah diri, jadi lebih baik mengontrolnya. Jika para ksatria naga menggunakannya untuk berdarah, dewa tahu apakah itu akan membunuhnya. Soul Land 4 Chapter 1307 Pertumpahan Darah. Tianlong cukup puas dengan jawabannya. Dia mengangguk saat ini dan berkata, itu bagus, kamu bisa mencoba. Jangan khawatir, kami akan menebus kekuranganmu. Sun Sun bisa menghasilkan darah. Ini untukmu dulu, Anda menggunakannya. Saat dia berkata, pergelangan tangannya bergetar, dan giok bundar terbang di depan Lan Xuanyu. Seluruh tubuh giok berwarna putih, tetapi bagian dalamnya memancarkan lingkaran cahaya merah samar. Lan Xuanyu meletakkan batu giok di tangannya dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah kotak batu giok kecil, hanya seukuran telapak tangannya. Sum-sum, apakah di dalam sum-sum naga? Tembakan pertama Tianlong, saya khawatir itu bukan sum-sum naga biasa, bukan? Saat ini, dia tidak diterima dan langsung membuka kotak giok. Ketika dia membuka kotak giok itu, tubuhnya tiba-tiba menegang. Di dalam kotak giok, ada aliran yang sangat murni, setidaknya kekuatan naga yang kuat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini bukan energi dewa naga, tingkatnya pasti tidak sebanding dengan kekuatan dewa naga, tetapi kekuatan naga di kotak giok ini benar-benar murni dan murni dalam kehidupan Lan Xuanyu. Ini adalah sekotak sumsum naga yang disajikan dalam warna merah darah, dengan aliran udara merah berfluktuasi di permukaan, samar-samar muncul dalam bentuk naga. Saat aliran udara melonjak, energi internal sangat melonjak dan kaya. Ini benar-benar hal yang bagus. Lan Xuanyu juga bertekad untuk mendapatkan sekotak sumsum naga ini. Itu bukan karena berharganya kotak sumsum naga itu sendiri, tetapi karena Tianlong pertama tidak memiliki niat jahat terhadapnya, dan tidak berniat mengorbankan dirinya untuk membangkitkan energi internal platform naga ini. Dengan cara ini, akan lebih mudah. Lan Xuanyu menggunakan jarinya untuk mengambil sumsum kecil berwarna merah darah dari kotak batu giok. Kekuatan naga di tubuhnya akan bergerak bersamanya,
dan dia tidak perlu menerapkannya ke sumsum tulang belakangnya, cukup tempelkan ke telapak tangannya. Tiba-tiba, semburan panas datang, dan sisik yang merangsang dari dewa naganya sendiri muncul. Ketika para ksatria naga melihat sisik warna-warni muncul di tubuhnya, mata mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lebih panas. Jika garis keturunan mereka berevolusi, apakah ini masalahnya dengan sisik? Tentu saja, sebagai Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super, keinginan mereka untuk berevolusi jelas berbeda dari keinginan Lan Xuanyu, dan energi yang mereka butuhkan harus jauh lebih besar. Tapi setidaknya dari situasi Lan Xuanyu saat ini, hal itu masih sangat memungkinkan. Aku hanya tidak tahu seberapa besar kekuatan naga warna-warni yang dia hasilkan, dan apakah itu bisa diinduksi lagi. Lan Xuanyu menyingkirkan kotak giok itu. Sumsum naga tingkat atas ini memiliki pengaruh yang besar padanya, tetapi itu pasti akan memiliki pengaruh yang lebih besar pada pasangannya. Apakah sumsum naga api atribut Raja Naga Api? Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini, dan ketika sumsum naga dikumpulkan, Lan Xuanyu segera memotong urat pergelangan tangan kirinya dengan kukunya tanpa ragu, membiarkan darah menetes dari pergelangan tangan. Tetesan darah merah cerah meluncur ke tanah dan dengan cepat masuk ke dalamnya. Kesadaran roh para ksatria naga segera memadat, mengelilingi tubuh Lan Xuanyu dan di platform kenaikan di bawahnya. Ngomong-ngomong, penyiksaan terhadap 18 ksatria naga akhir-akhir ini tidaklah kecil. Darah yang mereka tumpahkan di sini adalah jumlah yang sangat besar yang tidak bisa dibayangkan oleh Lan Xuanyu. Kalau tidak, itu tidak akan membuat begitu banyak ksatria naga terlihat begitu tertekan. Mereka tidak tahu sudah berapa tahun mereka tidak merasakan kelemahan, tetapi mereka benar-benar merasakannya kali ini. Kekuatan naga 4 warna itu bagus, tapi masalahnya adalah energi yang terkandung dalam darah yang mereka keluarkan jauh lebih besar. Pada awalnya, mereka masih mencoba menggunakan kekuatan naga 4 warna untuk meningkatkan potensi garis keturunan mereka. Tetapi seiring waktu mereka menemukan bahwa karena basis kultivasi mereka sendiri telah mencapai puncaknya, hampir tidak mungkin untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Dan kekuatan naga 4 warna ini hanya dapat membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Potensi garis keturunan mereka yang telah mencapai puncaknya tidak banyak berubah. Dan tepat ketika mereka akan menyerah, Seng Lontai tiba-tiba bergerak sekali, dan sedikit energi 7 warna muncul. Manfaat dari kekuatan naga warna-warni ini sangat nyata. Itu benar-benar membuat mereka merasa bahwa garis keturunan mereka memiliki kemungkinan berevolusi. Oleh karena itu, para ksatria naga yang akan menyerah harus bekerja keras untuk mengisi kembali harta langit dan bumi, mengisi darah mereka sendiri, dan mencoba menumpahkan darah lagi. Namun, platform naga yang sedang naik ini seperti jurang maut, setelah menelan berapa banyak darah yang tidak mereka ketahui, yang mereka lepaskan selalu merupakan kekuatan naga 4 warna, dan tidak ada kekuatan naga 7 warna sama sekali. Ini membuat para ksatria naga sedikit cemas dan frustrasi. Pada saat ini, seseorang bertanya apakah Lan, yang telah memicu kekuatan naga warna-warni, datang dan mencoba. Lihat apakah kita dapat menemukan terobosan dari dia. Pada saat ini, melihat tetesan darah menetes dari pergelangan tangan Lan Xuanyu, semangat mereka menjadi tegang. Hal terakhir yang ingin mereka lihat adalah darah Lan Xuanyu tidak dapat memicu fluktuasi Seng Lontai, maka itu benar-benar tidak ada artinya. Itu setara dengan semua yang mereka lakukan sebelumnya menjadi tidak berguna. Darah terus menetes, dan kekuatan spiritual Lan Xuanyu diam-diam dilepaskan dengan darah, tetapi dia tidak ingin menarik kekuatan naga di platform naga, tetapi memancarkan ide penolakan. Di hadapan begitu banyak Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super, dia tentu tidak berani membiarkan kekuatan spiritualnya dilepaskan terlalu jelas. Tetapi dalam proses pelepasan, dia langsung memasukkan keinginan spiritualnya ke dalam darahnya. Ini sulit ditemukan. Apa yang para ksatria naga tidak ingin lihat adalah apa yang sebenarnya ingin dilihat Lan Xuanyu sekarang. Seiring waktu berlalu, darah Lan Xuanyu yang diserap oleh Seng Lontai mulai tumbuh, tetapi tidak ada gerakan. Ekspresi wajah para ksatria naga mulai menjadi semakin kecewa. Sumsum naga di telapak tangan Lan Xuanyu terus-menerus memasukkan energi ke dalam tubuhnya, menstimulasi sumsum tulangnya untuk menghasilkan lebih banyak darah. Merasakan roh tidak stabil di sekitarnya, Lan Xuanyu tiba-tiba bergerak di dalam hatinya, jika itu benar-benar tidak bisa ditarik oleh kekuatan naga yang berwarna-warni. Maka, mustahil bagi diri sendiri untuk datang ke Tang Lontai untuk membuat terobosan di masa depan. Pada saat itu, akan ada pergerakan dan kecurigaan besar dari para ksatria naga. Jika itu bisa merangsang kekuatan naga warna-warni sampai batas tertentu, dan itu hanya bisa diserap oleh diri sendiri, maka itu pertanda lebih baik. Memikirkan hal ini,
Dia mulai dengan hati-hati mengubah gagasan spiritualnya dan kemudian terus menyebarkannya melalui darah. Dilihat dari situasi saat ini, Shen Longtai sepertinya bisa membaca pikirannya sendiri, jadi kekuatan naga warna-warni tidak pernah muncul. Kira-kira beberapa menit kemudian, wajah Lan Xuanyu mulai memucat. Tiba-tiba, sepertinya ada sedikit getaran di peron Shenglong. 18 ksatria naga sangat terlatih, meskipun getarannya sangat kecil, mereka merasakannya sejak awal. Tiba-tiba, satu demi satu kesadaran terkondensasi, dan perhatian semua orang terkonsentrasi. Untaian lingkaran cahaya berwarna-warni mulai beriak dari tanah, tidak kuat, tetapi sebenarnya ada. Ketika kekuatan naga 7 warna muncul, kekuatan naga 4 warna di sekitarnya perlahan-lahan bergerak mendekat, dan itu benar-benar ditelan dan diserap oleh kekuatan naga warna-warni, sehingga tubuh. Melihat pemandangan ini, para ksatria naga sangat gembira. Tangan kanan pertama Tianlong yang jujur dan tanpa basa-basi memimpin naga warna-warni itu ke arahnya. Semua mata ksatria naga juga terfokus padanya, mengamati perubahan dalam dirinya. Namun, wajah kepala Tianlong segera berubah. Dengan puff kekuatan naga warna-warni meledak darinya, dan sekali lagi berkumpul ke arah Lan Xuanyu. Kepala Tianlong berkata dengan wajah jelek, "Tidak, saya tidak bisa menyerapnya. Aura naga ini menolak garis keturunan saya. Ini berbeda dari yang ditarik keluar terakhir kali." Lan Xuanyu memandang kepala Tianlong dengan heran di wajahnya, semuanya tampak seperti sangat alami. Tianlong pertama berkata dengan suara yang dalam, "Kamu mencoba untuk menyerapnya." "Oke." Lan Xuanyu berjanji, tidak perlu dengan sengaja bangkit, kekuatan naga warna-warni telah menyatu ke dalam tubuhnya, dan dengan cepat menyatu dengan dirinya. Di dalam tubuh, Soul Land 4 Chapter 1308 hanya bisa diserap oleh dia. Lan Xuanyu duduk bersila, dengan darah masih menetes dari pergelangan tangannya, tetapi kekuatan naga warna-warni itu memasuki tubuhnya, dan darah serta auranya tiba-tiba mulai menjadi kuat. Itu diam-diam diserap dan ditelan oleh pusaran darah, dan kemudian disimpan di inti naga. Ini adalah energi Dewa Naga yang sebenarnya. Energi Dewa Naga yang diserap dari Rising Dragon Platform memungkinkan dia untuk berlatih dan mencerna untuk waktu yang lama, dan manfaat kultivasinya sangat besar. Bagaimana mungkin Sopan memiliki kesempatan untuk menyerap Lan Xuanyu lagi kali ini? Dia khawatir dia membutuhkan terlalu banyak energi untuk memuaskan tubuhnya dengan guntur terang dan gelap. Tidak memiliki cukup energi akan memperlambat kecepatan kultivasi Anda. Para dewa para ksatria naga mengamati tubuhnya satu persatu, dengan jelas merasakan bahwa kekuatan naga diserap oleh tubuhnya, dan kemudian tidak ada penolakan. Sisik 7 warna di tubuh Lan Xuanyu juga muncul, menjadi semakin jernih melawan lingkaran warna-warni. Merasakan aura darahnya tumbuh, wajah para ksatria naga juga menjadi mengasyikkan. Tidak diragukan lagi bahwa Lan Xuanyu berhasil. Meski banyak darah yang hilang, setidaknya itu bermanfaat. Selain itu, bagi Lan Xuanyu, manfaat kekuatan naga warna-warni jelas lebih besar, karena basis kultivasinya sendiri rendah, jadi menyerap begitu banyak kekuatan naga yang baik secara alami lebih kondusif untuk kultivasi dan promosinya. Huang Liangwei, kesatria naga cahaya suci, berjalan ke kursi pertama Tianlong dan berbisik, "Kursi pertama, tidak bisakah kita menyerap kekuatan naga warna-warni sama sekali?" Naga yang duduk pertama menatapnya dan berkata, "Kekuatan naga warna-warni ini penuh dengan spiritualitas. Siapapun yang menyerapnya jika darahnya keluar, Anda juga bisa mencoba." Kata-kata Huang Liangwei tidak diragukan lagi berbicara suara semua ksatria naga. Lagi pula, tidak ada yang akan berdamai jika mereka tidak mencobanya secara pribadi. Para ksatria naga secara alami tidak sopan, dan semua orang menarik sedikit kekuatan naga warna-warni ke dalam tubuh mereka, mencoba mencerna dan menyerap. Tetapi segera mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menyerapnya. Setelah kekuatan naga warna-warni memasuki tubuh mereka, itu akan langsung menolak darah mereka. Jika Anda menyerapnya dengan paksa, darah Anda akan bergetar hebat. Mereka harus melepaskan kekuatan naga warna-warni lagi. Corak di kepala Tianlong menjadi semakin jelek, mereka menghabiskan waktu lama di sini dan kehilangan begitu banyak darah, tetapi pada akhirnya mereka masih gagal menemukan cara untuk membangkitkan kekuatan naga warna-warni. Sebaliknya, seorang junior berhasil. Mengapa ini membuatnya merasa tidak enak? Ksatria naga hitam Luolan berkata, "Untuk pertama kalinya, ini belum tentu hal yang buruk. Mungkin karena darah biru relatif diberkati, dan ini akan terjadi. Dan evolusi darahnya pasti akan memakan waktu lama. Kami akan melakukan lebih banyak. Amati dan periksa evolusinya setiap saat. Saat ini, kekuatannya masih relatif lemah,
belum cukup untuk benar-benar memobilisasi energi di platform Tanglong ini. Namun menilai dari fakta bahwa platform Tanglong ini dapat menelan begitu banyak darah, memang harta karun yang luar biasa. Di masa depan, jika Lan dapat menembus ke level dewa, dimungkinkan untuk memobilisasi energi internalnya dan tidak lagi menargetkan individu. Pada saat itu, mungkin digunakan olehku, bukan? Tianlong pertama kali meliriknya, dan secara alami mengerti bahwa penunggang naga hitam itu berbicara untuk Lan. Itu jelas berarti membiarkan ras naga membantu Lan Xuanyu menjadi dewa sesegera mungkin, dan kemudian melihat perubahan garis keturunannya setelah ia menjadi dewa. Tetapi dia juga harus mengakui bahwa situasi yang dikatakan Luo Lan adalah mungkin. Bahkan dengan basis kultivasi Feng Hao Dou Luo tingkat dewa super, mereka tidak dapat menggunakan basis kultivasi mereka sendiri untuk merangsang energi di dalam platform naga. Mungkin hanya mungkin naga itu bisa dikenali olehnya. Para ksatria naga tidak mencoba menghancurkan menara naga di masa lalu, tetapi ketika mereka mencoba, mereka menemukan bahwa menara naga sangat sulit dihancurkan terlebih dahulu. Itu tidak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Terlebih lagi, yang membuat mereka semakin tak tertahankan adalah ketika mereka mulai mencoba menghancurkan menara naga, seluruh dunia naga bergolak dan tidak stabil, dan sepertinya itu bisa rusak kapan saja. Hal ini membuat mereka harus melepaskan ide aslinya. Kemuraman di wajah pertama Tianlong berangsur-angsur menghilang, dan berkata dengan lemah, hanya bisa begitu. Sayang sekali, kami masih belum bisa menangkap kesempatan ini. Luo Lan, Lan ditemukan olehmu. Kemudian kamu terus membimbingnya dalam latihan. Benar, saat ini, tingkat garis keturunannya memang cukup bagus. Tapi kalian semua tahu bahwa bakat sebenarnya dari ras naga kita hanya bisa dilihat dari saat dia menjadi dewa. Saat dia menerobos dan menjadi dewa, kita akan melakukannya lagi. Eksperimen selesai. Para ksatria naga mengangguk satu demi satu, ini sudah cara terbaik. Faktanya, beberapa kekhawatiran Lan Xuanyu tidak perlu. Meskipun naga sangat kuat, tetapi karena naga itu sendiri langka, aturan paling ketat dalam naga adalah jangan pernah membiarkan satu naga membunuh satu sama lain. Kecuali beberapa klan naga telah melakukan sesuatu yang membahayakan seluruh klan, bahkan ksatria naga tidak dapat dengan mudah menangani klan naga yang lebih rendah. Ini untuk warisan seluruh kelompok etnis. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah Tianlong pertama, tidak mungkin untuk membongkar Lan Xuanyu dan mempelajarinya. Terlebih lagi, itu tidak akan membantu garis keturunan naga. Setelah mengatakan ini, Tianlong melambaikan lengan baju besar pertamanya, dan sosoknya menghilang. Itu bisa dianggap hilang. Begitu dia pergi, ekspresi para ksatria naga menjadi jauh lebih santai. Luo Lan mengambil inisiatif untuk berjalan ke sisi Lan Xuanyu, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Tidak diragukan lagi, dia sangat senang melihat Lan Xuanyu menjadi lebih kuat. Ini bisa dianggap sebagai harta karun. Kekuatan naga 4 warna di udara sekarang berkumpul ke arah Lan Xuanyu. Terlibatlah dalam kekuatan naga warna-warni itu, lalu ubah menjadi diri sendiri. Para ksatria naga juga mencoba proses transformasi ini, tetapi mereka tetap tidak bisa melakukannya. Kekuatan naga warna-warni benar-benar sangat misterius, tetapi dapat diserap oleh Lan Xuanyu. Untuk ksatria naga kali ini, itu bisa digambarkan memalukan. Para ksatria naga tidak banyak bicara, dan pergi satu demi satu. Darah mereka yang hilang, memang butuh waktu untuk pulih dengan baik, agar tidak mempengaruhi umur mereka. Lan Xuanyu merasakan kepergian para ksatria naga, yang sangat melegakan. Tapi dia tidak mencoba terlalu banyak mendorong energi Dewa Naga di Senglongtai, tetapi diam-diam menyerap energi yang sudah diinduksi ini. Dia tidak bangun dari kondisi meditasi sampai cahaya terang dipulihkan di platform Senglong. Luka di pergelangan tangannya sudah lama sembuh, begitu dia mendongak, dia melihat penunggang naga hitam berdiri di sampingnya, mengawasinya dengan senyuman di wajahnya. Tuan Luo Lan. Lan Xuanyu segera bangkit dan memberi hormat pada Luo Lan dengan hormat. Luo Lan sedikit tersenyum dan melambaikan tangannya, aku tidak perlu terlalu sopan. Bahkan aku tidak menyangka bakatmu bisa mencapai level ini. Sangat bagus. Kekuatan naga warna-warni ini akan banyak membantu garis keturunanmu, tidak boleh menyia-nyiakannya. Ya, jawab Lan Xuanyu dengan hormat. Setelah Luo Lan merenung sebentar, dia bertanya, apakah kamu merasakan sesuatu pada dirimu sendiri? Terutama ketika darah menetes di Rising Dragon Platform. Ketika dia menanyakan kalimat ini, itu melalui transmisi suara. Hati Lan Xuanyu bergerak, dan dia menjawab dengan cara transmisi suara, rasanya tidak terlalu jelas, tapi sepertinya ada suara yang memanggilku. Luo Lan menatapnya dengan heran, dan melanjutkan transmisi suara. Benarkah?
Lan Suanyu menunjukkan keraguan-raguan dan berkata, saya tidak yakin, tapi saya pikir seharusnya begitu. Hanya saja saya tidak bisa mendengar suara itu dengan jelas. Tapi saya yakin dia sepertinya mendengarkan saya. Setelah suara itu, kekuatan naga warna-warni muncul. Luolan menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, ini berarti ia mungkin mengenali Anda. Setidaknya ia mulai mengenali Anda. Tahukah Anda bahwa ini belum pernah terjadi sejak kemunculan platform Tanglong? Materi, bahkan para ksatria naga kami tidak pernah mengerahkan energi di dalamnya. Sepertinya itu benar-benar ditakdirkan denganmu.